Oleh anugerah yang daripada Tuhan kami datang pagi hari ini, Yesus. Biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau sangat baik, begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami ada pada pagi hari ini. Dan biarlah mulut kami, hati kami meninggikan nama Tuhan. Namamu dipermuliakan pada pagi hari ini. Karena kami tahu ketika itu kami lakukan dalam kehidupan kami, maka Engkau dimuliakan. Namamu akan kami junjung tinggi pada pagi hari ini. Kuasai setiap kami, Roh Kudus, agar kami dapat menyembah meninggikan nama Yesus dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuliakan, menyembah, memuji nama Engkau. Amin. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan meriah buat Allah kita. Lebih lagi buat Allah kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Pujikan dengan segenap hati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita sembah Raja kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari dengan segenap hati katakan bersama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan
mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari Elsyadai katakan bersama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami alatmu Yesus, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bersama katakan jadikan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama katakan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Yesus, ucapkan syukur-Mu pagi hari ini. Yesus, haleluya. Jadikan kami alat-Mu dalam setiap hidup kami. Itu kerinduan kami, ya Yesus. Mari sembah Dia, muliakan nama-Nya pagi hari ini dengan segenap hati. Kami memuji-Mu, menyembah Yesus, Raja kami yang hidup. Terima kasih. Inilah kerinduan bagi setiap kami umat-Mu Bapa. Jadikan kami alat-Mu dalam kehidupan kami, untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Dia memulihkan setiap kita, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari dengan segenap hati katakan bersama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Dia memulihkan setiap hati kita, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yesus, pagi hari ini kami menyembah Allah yang sumber sukacita dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah mulut kami limpah dengan ucapan syukur untuk memuji, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita.
Dialah yang memberi kegirangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Mari angkat tanganmu bersama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi bersama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia, ku bersuka sebab Dia, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari yang bergirang pagi hari ini lebih lagi buat Allah kita, lebih lagi buat ke Allah kita, yang berikan kegirangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Katakan bersama. Ku naikkan pujian, Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Mari bersama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. dengan sukacita
kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari jemaat Tuhan katakan, sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari sorak-sorai buat Allah, sukacita kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, Saudara. Kita akan memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mari kita angkat, Saudara bisa mengambil persembahan. Saudara bisa menirukan saya, Bapa di surga, Bapa di surga, aku mengucap syukur kalau Tuhan memberi kepadaku. aku mengucap syukur kalau Tuhan memberi Pengertian yang benar tentang memberi kepada Tuhan. pengertian yang benar. Pada saat ini aku memberikan apa yang menjadi milikmu, yaitu persembahan persepuluhan Amin. dan persembahan khusus. Amin. Aku percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, Nama Yesus. yaitu menggenapi janji-janjimu Tuhan. Amin. Bagaimana kami memberi, Tuhan juga yang akan melipat gandakan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan ke atasku. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita tunduk, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami tahu betapa terbatasnya media online ini, tetapi roh-Mu tidak terbatas. Amin. Engkau bisa menjangkau kami di rumah-rumah, atau kami yang sedang tidak ada di rumah, Yes. yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan ibadah pada pagi ini. Tuhan, roh-Mu menjangkau hati kami, pikiran kami, Amin. sehingga kami diperlengkapi, kami dituntun di tengah-tengah kehidupan di dunia yang gelap ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan memberikan dirinya untuk dipersembahkan di kayu salib, yaitu bagaimana kita memperingati kematiannya. Di dalam hari ini adalah kita akan mengenang kematian Tuhan, saudaraku, lewat perjamuan kudus. Saya ingin membaca satu ayat, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berbunyi demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Tuhan Yesus menebus dosa kita, kesalahan kita, pemberontakan kita, semua dosa-dosa tidak ada yang tidak ditebus. Dan semuanya lunas.
Jadi tidak ada sisa-sisa sedikit pun. Saya tidak peduli dosa apa itu. Dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, dosa kumpul kebo, dosa pornografi, dosa berbohong, dosa kepahitan, semua dari sejak kita terima Yesus Kristus, kita dibersihkan dan disucikan. Bahkan tidak hanya diampuni, saudaraku. Dan ini yang tidak bisa kita lukiskan. Bagaimana Tuhan yang begitu kudus melihat pemberontakan kita. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kecemaran-kecemaran, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Itu dikatakan kitab suci dalam kitab Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan berkata. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan dosa manusia sedemikian rupa. Sehingga seorang pembunuh pun mempunyai harapan. Seorang yang pernah selingkuh, seorang yang kena narkoba, orang yang hidupnya seperti binatang, saudaraku. Judi, main perempuan, mabuk-mabuan, saudaraku. Itu semuanya tertutup dengan darah Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya ayat tadi dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari perbudakan dosa di pasar perbudakannya iblis. Tuhan langsung membayar dan harganya lunas. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang bebas. Dan merupakan suatu kebohongan kalau saudara masih diingatkan terus dosa-dosa yang sudah saudara akui. Bahwa saudara tidak akan bangkit, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak akan pulih, rumah tanggamu tetap seperti itu. Kamu keturunan orang berdosa, kamu keturunan orang-orang yang hidupnya blakrak, kamu dulu orang-orang yang kamu pernah di penjara. Saudaraku, iblis selalu mengatakan begitu supaya saudara tidak berguna hidup ini, tidak bisa menikmati berkat-berkatnya Allah. Saudaraku, hidup kita yang telah, jiwa kita yang telah lunas dibayar dari dosa-dosa kita, itu telah dipakukan di kayu salib. Tidak ada seorang pun yang pernah mati seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus disalib, saudaraku, dalam kondisi itu dagingnya itu robek. Cambukannya, kalau itu menurut kain kafan yang ditemukan, ada yang mengatakan itu masih diragukan. Bahkan yang meragukan itu jumlahnya lebih daripada 726 lubang. Dan setiap sayatan itu menggoreskan bekas robekan daging yang ditarik algojo-algojo yang mencambuk Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, saudaraku, ke-11 muridnya melarikan diri. Dan pertama dia harus menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di situ. Dan pertama yang harus dihadapi juga ketika itu diadili, pengadilan selesai, dia diludahi di wajahnya. Dan dia dibuat mainan, dipertontonkan di tengah-tengah pasukan orang Romawi. Diolok-olok. Dan Tuhan Yesus memang sengaja ketika ditampar, dia tidak menghindar, saudaraku. Dia memang seperti domba yang dibawa ke tempat persembelihan. Ketika dia dihajar habis-habisan, dipertontonkan dengan pasukan orang Romawi, dengan diludahi dan dimahkotai duri. Menurut apa yang saya baca, mahkota duri itu durinya sekitar 17 biji, saudaraku. Yang menancap masing-masing panjangnya sekitar 2-3 cm. Itu dipukulkan di kepala Yesus Kristus, saudaraku, sampai nancap, saudaraku. Sehingga berlumuran darah dengan air ludah di wajahnya. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus membersihkannya karena dalam keadaan diborgol, saudaraku, dibelenggu. Dan setelah itu darah tercucur di seluruh darahnya, di seluruh tubuhnya. Dari wajah, baunya, saudaraku. Tangannya dipaku dengan paku yang panjangnya sentimeter sekitar 8
4 ya, sekitar 4 cm sampai 5 cm, saudaraku. Dan itu cukup tebal, alat-alat untuk paku-paku bangsa Romawi untuk memakukan penjahat-penjahat zaman itu diterapkan ke Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara bisa membayangkan, melukiskan sendiri tangan manusia yang dipaku dengan paku yang tidak halus, kurang lebihnya mungkin masih sudah berkarat, saudaraku. Orang kena karat sedikit itu sudah infeksi dan kayak sekaral maut. Dan ini kedua tangannya dan kakinya, saudaraku, dipaku di kayu salib. Dan sebelum terjadi itu, Tuhan Yesus harus setelah dirusak tubuhnya. Di dalam kitab Yesaya pernah dikatakan bahwa betapa buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi dengan setiap cambuan, setiap tetesan darah, saudaraku, itu dosa-dosa saudara dan saya. Dosa-dosa orang yang pernah hidup berkecimpung dan bergulat dengan pemberontakan, dengan kehidupan yang najis, yang kotor, saudaraku. Itu sudah ada di sana semuanya. Dia yang menanggungnya. Salib yang dia pikul, saudaraku, kurang lebih 150 kilo. Dengan tubuh yang rusak, dengan daging yang robek, saudaraku. Dia memikulnya beberapa kali jatuh ketika dia harus berjalan. Karena memang sudah tidak kuat lagi. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku. Tolong keyboardnya main. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu sampai bulan bintang mungkin berubah dan matahari, sinar matahari juga tertegun melihat sampai tidak mau menyinarkan sinarnya dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan setelah dia menyerahkan nyawanya, saudaraku, itu bait Allah tirenya terbelah dari atas sampai ke bawah. Belum pernah ada orang mati dan diperingati oleh alam, saudaraku. Sampai matahari gelap. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, itu tirai bait Allah terbelah yang menghubungkan dari ruang suci ke ruang maha suci, dari atas ke bawah. Dan di situ juga bumi bergulat sehingga terjadi gempa. Tidak hanya itu, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan orang-orang kudus terbuka dan mereka naik bersama-sama ke surga, saudaraku. Alam telah berbicara seperti itu dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kejadian di kayu salib itu membuat suatu perubahan di tatanan hidup manusia di seluruh bumi ini. Tidak hanya saja ketika Yesus disalib, tetapi rentetan sejarah di kemudian hari melahirkan kegerakan-kegerakan yang dahsyat, saudaraku. Kebangunan rohani revival yang terjadi di Azusa Street di Los Angeles di Amerika, yang mengubah, tidak tahu sampai akhirnya gerakan Pentekoste ke Eropa, ke Australia, Amerika Latin. Kurang lebih mungkin 600 juta manusia dijangkau oleh kegerakan ini. Belum lagi kegerakan di Pensacola, Brownsville. Belum lagi kegerakan di Kiambu, di Uganda, di Almolonga, di Soe, di Timor. Dan kegerakan-kegerakan sekarang, itu semuanya berkat sebuah pengorbanan yang ada di kayu salib. Ribuan manusia diubahkan. Ribuan, mungkin bisa juga jutaan orang-orang hidupnya diubahkan, saudaraku. Peminum-peminum, pemabuk-memabuk mendapatkan pengampunan. Penjahat-penjahat diubahkan hidupnya. Orang yang hidupnya tanpa tujuan akhirnya diberikan tujuan. Karena Tuhan Yesus memang sudah membeli kita semua yang diperbudak oleh dosa dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu jangan engkau mau, saudaraku, dibelenggu lagi. Jangan engkau mau ditipu oleh setan. Setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia pembunuh manusia sejak semula.
Yohanes pasal 8 ayat 44. Ia tidak melakukan kebenaran karena di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya dia sendiri. Karena dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau engkau terpuruk dan tidak bangkit, saudara ditipu oleh kuasa kegelapan. Tidak tahu seberapa anak Tuhan yang hidup di zaman ini. Terpuruk, tidak berdaya, dan tidak punya harapan. Dan tidak sedikit yang akhirnya lari ke alkohol. Tidak sedikit yang larinya ke tindakan-tindakan kejahatan. Tidak sedikit yang akhirnya hancur rumah tangganya. Tidak sedikit juga yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudaraku. Karena dia pembohong. Saudara dan saya hari-hari ini harus bangkit. Kenalilah siapa Tuhanmu. Kalau engkau mengenal Tuhan dengan baik, saudaraku. Engkau berpegang kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau akan bangkit. Sekalipun engkau mati akan bangkit. Sekalipun engkau tidur akan bangun. Karena Yesus Kristus disalib tidak percuma. Bukan tanpa alasan dia disalib. Sayang sekali banyak di antara kita yang lebih mengenal HP kita daripada Allah. Banyak di antara kita lebih mengenal mobil kita, rumah kita, pojok-pojokannya, rumah kita. Lebih daripada mengenal Tuhan. Banyak di antara kita yang main musik, baik di gereja, termasuk pengkhotbah, termasuk tua-tua. Kita lebih mengenal musiknya daripada Tuhan. Kita lebih mengenal keahlian kita lebih daripada Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam hidup kita, saudaraku. Ini zaman di mana orang dikendalikan internet, dikendalikan HP. Menurut survei yang saya lihat, setiap hari orang membaca, mengambil HP dan melihat sekitar 150 kali per hari. Dan memang di HP itu luar biasa, saudaraku. Engkau kalau mengenal HP dengan baik, engkau akan klik di mbah Google itu, saudaraku. Engkau pengen jadi seorang pengusaha sukses, ceklik bisa. Engkau itu yang positif-positif, jadi bagaimana jadi misionaris, bagaimana bisa melayani Tuhan, bagaimana sekolah Alkitab, sekolah teologi, alamatnya di mana, klik di Google, saudara menemukan. Tapi di Google juga, saudara akan bisa menemukan bagaimana membuat bom. Saya itu tak coba, saudaraku. Tak cari, tak di Google, cara membuat bom, tak klik. Duh, kaget aku. Wah, kira-kira aku belajar ini selama seminggu aku jadi bisa buat bom. Akhirnya jadi teroris, saudaraku. Saudara, itu bagaimana saya klik lagi, bagaimana jadi pencopet. Loh, itu tak lihat tuh, wah, lah iki pencopet sing biyen gak iso apa-apa, saiki iso menunggah kelas iki, saudaraku. Jadi copet itu caranya ada di situ. Caranya mendem dengan baik atau mabuk dengan baik itu ya ada di situ. Aku heran-heran, saudaraku. Cara mencari pacar, cewek, itu ya ada. Apalagi pornografi. Di saat pandemi di sini, katanya menurut survei, pornografi itu meludak, saudaraku. Saudara, cara mencari orang yang suka dengan sesama jenis, di mana tempatnya, klik di Google, ketemu. Tapi saya tidak ngomong banyak, jangan-jangan nanti tambah ilmunya di sini, saudara malah pusing ya, saudara. Nah ini, kita itu lebih banyak mengenal di HP kita daripada Tuhan. Saudara lebih banyak mengenal badmintonmu. Tidak tahu hobi apalagi, tapi tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, Tuhan harus menjadi prioritas. Dia harus di depan. Dia harus yang kita dahulukan lebih dari semuanya. Sehingga kita mengenal, benar-benar mengenal siapa dia. Loh, ada orang Kristen itu sampai mati, saudaraku. Itu gak kenal Tuhan. Loh. Ada. Gak tahu, gak pernah tahu mendengar suaranya. Juga gak pernah ngimpi tentang Tuhan. Juga tidak pernah punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai mati gak kenal itu loh, saudara. Memang karena prioritas dalam hidupnya, waktu-waktu yang dijalaninya itu beda gitu loh, saudaraku. Loh, saya bisa loh. Saudara juga bisa bagaimana cara berkhotbah dengan baik. Dilatih di depan kaca, gaya mimiknya. Ada yang namanya homiletik ya. Itu tentang bagaimana belajar berkhotbah. Iso,
saudaraku. Tapi orang pintar berkhotbah juga belum tentu mengenal Allah dengan baik. Saudaraku, kalau engkau ingin berjalan dalam kemenangan di hari-hari ini, engkau harus mengenal Allah seperti Daniel mengenal Tuhan. Daniel sampai 3 kali dalam sehari, saudaraku, untuk berhubungan dengan Tuhan. Orang super sibuk, walaupun dia mau dimasukkan ke singa, tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa memutuskan hubunganku dengan Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan atau kelaparan atau pedang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Baik pemerintah-pemerintah, malaikat-malaikat, penguasa-penguasa yang di atas atau yang di bawah, yang dulu maupun yang akan datang, tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Begitu erat hubungannya. Sehingga tidak ada kesulitan keuangan, tidak ada rasa sakit, tidak ada yang kegagalan yang bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada HP yang begitu canggih, yang mahal, yang bisa memisahkan engkau mencari Tuhan. Tidak ada juga pekerjaan yang begitu sukses atau jabatan yang begitu tinggi yang memisahkan saudara dari Tuhan. Nah, kenalilah Tuhanmu, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita dikenal oleh Tuhan, maka tidak ada badai di dalam dunia ini yang begitu dahsyatnya yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada kesulitan yang begitu rumit yang tidak bisa kita pecahkan masalahnya. Karena bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kasihnya yang begitu dalam yang diberikan kepada kita. Anugerahnya yang tidak terlukiskan. Pengampunannya yang begitu luas dan dalam. Sampai Daud mengatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahkan kita ini seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa lagi. Suci, kudus, karena darah itu yang melumuri segala peristiwa-peristiwa. Memori-memori hidup kita, tindakan-tindakan hidup kita masa lalu. Dikuduskan. Saudaraku, mari kita menghargai Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti Tuhan ada waktunya tidak bisa kita temui. Kita berseru juga tidak dapat. Ada beberapa orang, saudara, yang begitu. Pengen bertobat, pengen selamat tapi tidak dapat. Dulunya bisa tapi tidak mau, saudara. Dan ketika mau, tapi waktu sudah berlalu. Mari kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita hidup, mencari wajah Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan, mengusahakan untuk kita memperindah, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya itu yang akan memungkinkan hidup kita di tahun-tahun ke depan. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Seperti dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Pada hari-hari terakhir akan terjadi, akan datang masa-masa yang sukar. Dan itu dijelaskan rentetannya. Orang akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, tidak menghormati orang, memberontak terhadap orang tua, dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang akan kita hadapi di hari-hari esok. Tetapi apapun, betapapun sulitnya, betapapun beratnya, Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara ketahui engkau adalah anak-anak Allah. Sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah itu sebabnya saudara harus bangkit. Saudara harus memperkuat harapan saudara. Bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Entah kesulitan ekonomi, entah ruwetnya, kompleksnya sebuah rumah tangga. Pasti bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati hari-hari itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sebentar lagi
kita akan menikmati, ambil bagian, yaitu makan tubuh Tuhan dan minum darahnya dalam perjamuan kudus ini. Mari saudaraku, kita akan bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, kiranya melalui perjamuan kudus ini kasih kita diubahkan. Kita diberi pengertian yang baru melalui firman Tuhan. Dan saya yakin nama Tuhan akan dipermuliakan. Bahkan hidupmu dan hidupku dipulihkan dan disatukan karena tubuh dan darahnya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, roti dan anggur ini kau kuduskan menjadi tubuh dan darahmu, sehingga ketika setiap umatmu mengambilnya dengan rasa hormat dan pengertian yang benar, hidup kami diubahkan karena penyatuan antara engkau dan kami itu ada di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di tubuh Tuhan itu, di wafer itu ada ayat, ya, jangan sampai lupa untuk saudara baca. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita hormati, kita pegang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu sudah aku terima dari Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam itu dia mengambil roti. Sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Saudaraku, tidak ada cinta, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Dia berikan tubuhnya untuk saudara dan saya. Berarti di dalam tubuhnya ini mengandung semua kebutuhan saudara dan saya. Kalau tubuhnya saja diserahkan kepada kita, diberikan kepada kita, maka saudara harus mempercayai dia berikan semua yang kita perlukan. Karena tubuh Kristus ini menjadi kekuatan, ini menjadi peringatan kematian dan penyatuan antara Kristus dan kita. Mari kita makan bersama-sama. Tuhan, kami terima tubuhmu pagi hari ini. Kami tahu ini tanda kasih-Mu kepada kami. Dan ketika kami memakannya, kekuatan tubuh-Mu pada waktu engkau dicambuk, engkau sengsara, itu akan menjadi satu dengan kami. Dan kami percaya kami pun akan kuat mengalami semuanya. Persoalan hidup ini sampai kami ketemu dengan engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan bersama-sama tubuh-Mu. Amin. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati kematianku. Saudara, kita sudah mendengar firman bahwa oleh darahnya dosa kita diampuni. Oleh darahnya semua penyakit kita ditanggung. Oleh darahnya hidup kita menjadi utuh kembali. Dan ketika kita meminum darah Kristus ini, tidak ada kuasa setan yang boleh menyentuh hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Dengan meminum darah Kristus ini, hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan dari dosa, dari kutuk. Itulah sebabnya saudara dan saya sudah dikatakan kita hidup lebih daripada pemenang.
Kalau engkau sakit, taruh tanganmu yang satunya di tempat yang sakit. Ketika kita meminum darah Yesus dengan percaya, saya percaya kuasa kesembuhan itu mengalir. Kuasa penghiburan mengalir. Kekuatan surga mengalir. Tuhan, terima kasih atas darahmu. Kami tahu ketika darahmu tercurah di atas kayu salib, alam semesta meresponnya. Karena mengetahui darah Kristus, darah penebus, darah juru selamat tercurah untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepadamu. Itulah sebabnya pagi hari ini kami meminum darahmu dengan pengertian benar bahwa ketika kami meminumnya, engkau ada dalam diri kami dan kami ada di dalam engkau. Dan setiap tangan dia ditaruh di atas tubuh jemaatmu. Kuasa darahmu akan membebaskan. Di dalam nama Yesus kami minum bersama-sama darah Kristus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan, kami terima kebebasan. Kami terima kemerdekaan. Kami terima hidup lebih daripada pemenang. Karena Engkau ada di dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mendapatkan berkat, amin. Bersama kita akan memberikan persembahan, persiapkan dan berikan yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Saudara, saya percaya sekalipun saudara beribadah di rumah yang sudah umur emas ya, saudara tetap mengikuti dan diberkati melalui ibadah online pagi hari ini. Saudara, ada pengumuman, Komsel berjalan seperti biasa, baik yang sudah memulai untuk bertemu dengan protokol kesehatan maupun yang masih dengan online ya. Doa pagi, Selasa pagi dan Rabu pagi jam 5 pagi di gereja. Setiap Sabtu kita masih berpuasa. Saudara, kita lihat perkembangan COVID masih terus bahkan meningkat sekali ya. Kita masih prihatin dengan hal ini, makanya kita harus tetap berjaga-jaga. Setiap hari sekarang pertamanya 1.400, 1.600 lebih. Sabtu ibadah Youth ada di Aula Peniel ya, 6:30. Minggu jam 7 pagi itu bagi yang sudah usia di atas, yang sudah umur ya, maksudnya 40 ke atas atau 50 begitu. Nah, pagi jam 7, 8:30 itu untuk yang lebih muda, dan sore jam 4. Anak-anak masih tetap online karena pemerintah belum mengizinkan. Jadi saudara, sesuai dengan jadwal masing-masing Komsel, saudara bisa memilih antara jam 7, 8:30 dan jam 4 sore. Tolong tetap memakai masker. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada bangunan yang lain, mari kita berdiri bersama, kita tutup dalam doa.
Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau menebus kami, harganya lunas dibayar. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itu bekerja di dalam setiap kami yang mendengar firman-Mu, bahwa kasih-Mu itu cukup bagi kami. Dan buat kami bisa merasakan kasih-Mu. Karena ketika kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar, maka kami tidak akan tega menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang begitu mulia bagi hidup kami. Semuanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya bahwa kekuatan kasih itu mengubahkan. Karena di dalam kasih-Mu Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan, ada kemampuan untuk kami bertahan dan hidup benar di dalam Engkau. Sekarang Tuhan, kiranya kami semua mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami tengadahkan bahwa berkat kasih karunia dari Allah kepada kami akan turun di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati keluarga-Mu yang jauh. Dengan kesehatan, kekuatan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami pulang dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin.